Apakah akan mampu Prabowo melakukan reshuffle kabinet sesuai dengan apa yang dikatakannya itu? Prabowo sekarang ini seakan seperti berada di persimpangan jalan. Lawan Prabowo bukan saja nanti partai-partai, tetapi bisa juga lawan Prabowo loyalis Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, isu reshuffle kabinet sekarang ini semakin terasa menghangat, terutama semenjak Presiden Prabowo menegaskan bahwa dia tidak akan segan-segan menyingkirkan orang-orang di dalam kabinetnya yang tidak sejalan dengan aliran besar keinginan rakyat sekarang ini. Semenjak itu sampai saat ini, isu reshuffle kabinet ini telah semakin menghangat. Dan Prabowo pun menegaskan dalam kesempatan kemarin itu bahwa dia selama ini telah memperingatkan, tetapi jika masih ada juga anggota kabinetnya yang bandel, maka dia katakan setelah 100 hari berlalu usia kabinet Prabowo Gibran ini, dia tidak akan segan-segan menindak. Tindakan yang dilakukannya jelas tindakan reshuffle kabinet. Tetapi soalnya sekarang ini yang muncul ke permukaan, apakah akan mampu Prabowo melakukan reshuffle kabinet sesuai dengan apa yang dikatakannya itu? Dia melakukan reshuffle kabinet berdasarkan penilaiannya terhadap kemampuan para menterinya, para pejabat sedekat menterinya. Walaupun dia ketua partai, walaupun dia kader partai besar, tetapi kalau dia dinilai tidak mampu melaksanakan tupoksinya, kalau dia tidak sejalan dengan keinginan rakyat yang sekarang dipimpin oleh Prabowo, apakah Prabowo berdasarkan itu akan bisa menendang kader-kader partai tersebut dari kabinetnya? Apalagi kalau dia ketua partai, apalagi kalau partainya besar pula. Sebab jika sempat suatu partai berubah dari koalisi ke oposisi akibat dia ditendang oleh Prabowo dari kabinetnya, risikonya tentu tidak sedikit, tentu akan besar, tentu akan berdampak kepada perjalanan kepemimpinan Prabowo di era sekarang ini. Sahabat BN, disinilah tampaknya bahwa kalau kita lihat secara kasat mata sebagai orang yang berada di luar kabinet, apalagi sebagai kita yang hanya rakyat biasa, Prabowo sekarang ini seakan seperti berada di persimpangan jalan. Atau boleh juga dikatakan bagaikan memakan buah malakama. Kalau dia makan buah itu, ibunya meninggal. Kalau tidak dia makan buah itu, bapaknya meninggal. Mana yang akan dia lakukan? Kalau seperti orang berada di persimpangan jalan, kalau dia turuti jalan sebelah kanan, bisa jadi orang tua laki-lakinya meninggal. Kalau dia turuti jalan sebelah kiri, orang tua perempuannya meninggal. Itulah ibaratnya. Kalau dia lakukan reshuffle kabinet
sesuai dengan apa yang dikemukakannya itu benar-benar berpenilaian kepada kemampuan atau ketidakmampuan seorang menteri atau seorang pejabat setingkat menteri, atau berdasarkan sejalan atau tidak sejalannya dia dengan Prabowo Subianto. Kalau berdasarkan itu, apakah nanti tidak akan berefek kepada proses kepemimpinannya 5 tahun ke depan? Kalau tidak dia lakukan itu, hanya melakukan resapel berdasarkan pertimbangan politis, berdasarkan pertimbangan kepada kesenangan hati dari partai-partai yang mendukungnya. Kalau itu yang dia lakukan, apakah dia nanti tidak akan kehilangan kepercayaan dari rakyat? Inilah tampaknya yang membuat sekarang ini Prabowo bagaikan berada di persimpangan jalan, bagaikan memakan buah si malakama terhadap pernyataan yang disampaikannya baru lalu itu. Sahabat BN, inilah suatu hal negatif dari kabinet yang disusun banyak partai. Kenapa selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia, sebelum terjadi peristiwa 98, kabinetnya kokoh, kuat? Karena kabinetnya waktu itu satu tangan, satu partai atau golongan, Golkar. Satu itu saja. P3 tidak ada waktu itu dalam kabinet. PDI tidak ada waktu itu dalam kabinet. Yang ada hanya Golkar. TNI yang ada waktu itu, TNI itu satu komponen dengan Golkar di dalam lingkaran Orde Baru. Jadi berbeda kondisi atau situasi di saat Prabowo sekarang menjadi presiden. Walaupun dia seorang jenderal, yang jenderalnya merupakan jenderal warisan dari Soeharto. Ketika Soeharto seorang jenderal memimpin kabinet di era Orde Baru, berbeda sekali. Dan yang paling menakutkan sekali, apabila nanti di dalam resapel kabinet ini banyak orang-orang Jokowi, mantan presiden, yang tersingkir gara-gara ini akan berbahaya lagi. Lawan Prabowo bukan saja nanti partai-partai, tetapi bisa juga lawan Prabowo loyalis Jokowi. Oh, tidak akan mungkin Prabowo akan pecah kongsi dengan Jokowi. Tidak akan mungkin Prabowo bisa berlainan pandangan, berbeda pendapat dengan Jokowi. Tidak akan mungkin Prabowo berseteru dengan Jokowi. Di dunia politik tidak ada yang tidak mungkin. Siapa kita memperkirakan Jokowi akan berseteru seperti sekarang ini dengan Megawati? Siapa yang perkirakan? Tidak ada yang memperkirakan sama sekali. Tidak ada. Tetapi itu terjadi. Apalagi ikatan pertemanan politik Prabowo dengan Jokowi baru kemarin sore. Baru sejak tahun 2019. Itu pun kalau kita lihat hanya didasari oleh ikatan barter masuknya Prabowo ke kabinet, dan barter didukung penuhnya Prabowo oleh Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024.
dan barter diambilnya anak Jokowi Gibran oleh Prabowo untuk wapres karena Jokowi tidak bisa maju untuk 3 periode. Itu saja katanya, satu partai tidak, satu ideologi partai, jangan sebut lagi, tidak sama sekali. Tidak. Jadi kalau ada sekarang yang mengatakan orang berupaya itu mengadu domba Prabowo dengan Jokowi supaya dia retak, supaya dia berseteru. Tidak pun dia adu domba, kemungkinan untuk bisa berseteru itu mungkin sekali. Mungkin sekali. Sebab ini dunia politik, sahabat BN. Dengan demikian, Prabowo sekarang ini sedang diuji, sedang dilihat oleh rakyat, sedang dipantau oleh rakyat. Apakah dia akan mampu dan mau menepati ucapannya, akan mendepak siapapun juga menteri, apakah dia ketua partai, apakah dia orang partai, apakah dia loyalis Jokowi. Kalau tidak mampu bekerja, kalau tidak menampakkan prestasi, kalau tidak sejalan dengan aliran besar rakyat, dia akan didepak, dia akan disingkirkan, dia akan ditindak. Apakah benar-benar Prabowo akan melakukan hal itu nanti? Yang kita khawatirkan, atau mungkin yang dikhawatirkan oleh rakyat sekarang ini, jangan-jangan apa yang diucapkan oleh Prabowo itu hanya sekadar untuk melipur hati rakyat yang sedang kecewa oleh pagar laut dan sertifikat di dasar laut yang terjadi di Banten yang melibatkan nama Aguan dan Jokowi. Demikian juga jangan-jangan hanya untuk menghibur rakyat, karena sampai saat ini rakyat masih marah kepada Jokowi karena berbagai kebijakan Jokowi selama 10 tahun dia memimpin. Banyak rakyat merasakan merugikan mereka, termasuk juga langkah-langkah yang diambil Jokowi ketika memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Apakah hanya untuk itu Prabowo mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan itu? Rakyat sekarang tentu sedang menunggu apa yang dikemukakan oleh Prabowo kemarin itu. Dan mudah-mudahan rakyat tidak kecewa oleh Prabowo sebagaimana rakyat kecewa oleh Jokowi. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.